Jangan meragukan Tuhan. Ini kita lihat ayatnya di Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 6. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 6. Saya akan membacakannya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Jadi, perhatikan ya, mereka melawan Allah dan Musa. Mereka mengatakan begini, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini, nah ini ya, yang ditekankan di sini, minggu ini, tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ayat ke-6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memanggut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Jadi sebenarnya kalau kita baca dengan hati-hati, apakah Tuhan tidak memberi air? Apakah Tuhan tidak memberi makanan? Ya ini sebenarnya jelas, Tuhan beri air, Tuhan beri makanan, tapi masalahnya makannya tidak seperti yang diinginkan. Di sini ada kata-kata yang jelas sekali, mereka mengatakan, kami sudah tidak tahan, kami sudah muak. Kalau bahasa Sundanya, geseueul, hayang utah, gitu ya, kurang lebih ya, bisa abus, bisa makan. Udah gak enak nih, padahal ini mana itu diberikan bertahun-tahun. Dan dengan memakan itu mereka menjadi sehat. Tidak ada masalah, air ada tersedia. Jangankan bilang tidak ada air, manusia hidup tanpa air 3 hari itu mati. Di sini mereka bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Apakah masih bisa mereka atau kita mengatakan Tuhan tidak memelihara kita? Apakah kita masih bisa berani bilang ke Tuhan, Tuhan tidak memberi kita berkat, Tuhan tidak memelihara kita? Ini suatu tuduhan yang sangat serius. Dengan kata lain, mereka mengatakan, mana Tuhan, janji Tuhan. Kok yang kita terima, apa yang kita lihat, bukan yang enak, yang kita inginkan, yang kita harapkan. Dalam Komsel sempat dikatakan, kita bisa mengatakan Tuhan baik. Kalau Tuhan memberikan apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan. Kalau Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan, atau apa yang tidak kita harapkan, oh Tuhan jadi jahat, Tuhan jadi tidak baik. Di sini orang Israel mulai meragukan Tuhan. Setelah sekian lama kami ikut Tuhan, berjalan sama Tuhan. Mana Tuhan? Janji Tuhan. Mana itu yang madu? Mana itu yang tanah yang berlimpah dengan susu itu? Mana Tuhan? Namanya kita lihat sekilas supaya kita makin jelas bagaimana keadaan mereka dan ada di posisi mana mereka ketika mengatakan Tuhan, kami sudah muak. Kita lihat di peta. Ini selewat saja, ini sepeda gambaran. Ini adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Sinai dan kemudian mereka diajak masuk ke tanah Kanaan. Di sini ada 12 pengintai di mana kita tahu ceritanya yang 10 orang menolak atau dengan kata lain membuat bangsa itu tidak percaya. Membuat bangsa itu jadi berdosa pada Tuhan. Akhirnya di sini mereka mulai berputar-putar sampailah di ayat ini yaitu daerah Gunung Hor di mana Harun mati di sini, dibawa ke arah Laut Merah menuju mengitar ke tanah Edom. Kita lihat kurang lebih berapa lama mereka dari sini dari Mesir ke tanah Edom ini di mana kita membaca kitab Bilangan ini. Kalau kita hitung, ada yang menghitung, bukan saya yang hitung, tapi ada yang sudah menghitung. Mereka katakan kurang lebih menurut penafsiran, ini berada di tahun ke-38. Gampang ya, kita trace balik dari mereka masuk Kanaan, mundur ke Bilangan ini, di tanah Edom ini. Kurang lebih setahun 2 tahun dari tanah Kanaan atau ketika Yosua menyeberang di sini. Jadi kalau kita lihat, sudah sangat-sangat dekat dengan janji Tuhan.
Sudah sangat dekat. Hanya tinggal 1 langkah lagi, 2 langkah lagi. Hanya tinggal 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Mereka sampai di Kanaan. Tapi mereka katakan di ayat kelima, kami sudah muak. Kami sudah tidak mau tahu lagi. Kami sudah tidak bisa terima lagi janji Tuhan. Saya udah gak percaya lagi sama Tuhan. Saya sudah bosan. Ini Tuhan kita udah alami nih. Bertahun-tahun. Keadaan tidak berubah. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Tidak ada perubahan pada orang yang saya harapkan berubah. Tidak ada perubahan pada keadaan yang saya harapkan berubah. Tidak ada terobosan. Capek Tuhan. Udah gak ada Tuhan-Tuhan lagi. Saya sudah muak. Saya sudah seul. Nah di ayat keempat, kalau kita perhatikan, mereka katakan, kami tidak dapat lagi menahan hati. Artinya apa? Tidak dapat lagi menahan hati. Sudah gak sabar Tuhan. Terjemahan lain, banyak sekali terjemahan lain yang mengatakan, sudah tidak sabar lagi. Saya pengen sekarang. Mana Tuhan? Sekarang. Saya tidak menunggu lagi. Sayang sekali kalau kita lihat tadi, hanya tinggal selangkah, 2 langkah lagi mereka sampai di tanah Kanaan. Sudah tahun ke-38. Memasuki tahun ke-39 dan tahun ke-40. Ini menunjukkan bahwa janji Tuhan akan segera digenapi. Bukankah Tuhan juga berpesan pada kita melalui pesan-pesan sebelum ini? Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan menggenapi janjinya, Tuhan akan memberikan apa yang Tuhan janjikan. Sudah dekat, sudah hampir. Tapi masalahnya bukan di Tuhan, tapi masalahnya di kita. Kitanya udah gak tahan Tuhan, kitanya sudah gak percaya lagi. Saya sudah nyerah Tuhan. Ini ada suatu keadaan yang jangan-jangan kita alami sekarang. Sudah mau menerima, tetapi menyangkal di tengah jalan. Akhirnya apa? Dipatuk ular dan mati. Kalau mati di situ artinya janji itu selesai di situ. Tidak ada harapan lagi. Selesai semua. Artinya kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Nah oleh karena itu pagi hari ini saya akan membagikan beberapa apa yang saya dapatkan renungkan. Bagaimana supaya kita jangan meragukan Tuhan. Jadi di sini jelas Tuhan itu tetap. Tuhan itu pada hakikatnya tidak mungkin berbohong. Tuhan itu pada hakikatnya pasti melakukan, pasti menggenapi janjinya. Tapi masalahnya di kita. Bagaimana kita sikap kita supaya kita jangan meragukan Tuhan lagi. Yang pertama, saya beri judul Keep on Moving. Atau dengan kata lain, tetap bergerak maju. Bergerak maju seperti apa? Bergerak maju bersama Tuhan. Masalah sebenarnya masih ada. Ketika mereka mengitari tanah Edom, nanti kalau kita baca selanjutnya, mereka masih harus melawan bangsa-bangsa. Bukan artinya masalahnya selesai. Tidak selesai. Masih ada masalah di sana. Mereka harus melawan Sihon, masih melawan Balak, yang terkenal dengan Bileam. Dimana dia minta tolong Bileam, masih ada. Yosua masih harus menyeberang Kanaan. Tapi masalah yang dipertentangkan dalam hal ini itu selesai. Mari kita lihat, mengapa kita harus moving on. Sebenarnya hidup ini ada satu pilihan. Perjalanan hidup orang Israel seperti kehidupan manusia, seperti kehidupan kita. Ketika kita tidak percaya, ketika kita menolak Tuhan, ketika kita meragukan Tuhan, kita diajak berjalan, memutar-mutar, lama untuk dapat pengenapan janji Tuhan. Sepertinya begitu. Kita tolak Tuhan, kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Akhirnya tidak sampai-sampai. Tapi kita perhatikan di sini, ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, sebenarnya hanya tinggal sebentar lagi selesai. Apa yang diinginkan oleh mereka? Madu, susu, buah-buahan, sayur, bawang, apa yang mereka dapatkan dahulu di Mesir. Semuanya ada. Sangat sayang kalau Tuhan katakan, jangan menyerah, maju terus bersamaku. Nah ada suatu cerita, ini untuk bisa membuat kita membayangkan mengapa 1 atau 2 langkah terakhir itu sangat penting. Di etapa terakhir itu, ada seorang perempuan, seorang wanita yang perkasa, yang sangat kuat, seorang atlet, namanya Florence Chadwick. Di tahun 1952, dia mencoba untuk menyeberang dari California coastline
ke Catalina Islands dengan cara berenang. Kalau dihitung-hitung itu jaraknya kurang lebih 26 mil. Saya hitung 26 itu kurang lebih, kalau dikali 1,6, 41,6 kilometer. Mungkin nggak bayang, 41,6 dengan cara berenang itu seperti apa? Kurang lebih, kalau dibagi dengan 50 meter, itu sama dengan 832 kali berenang bolak-balik di kolam renang Olimpiade. Udah mulai terbayang. 832 kali bolak-balik berenang di kolam renang ukuran Olimpiade, ukuran yang 50 meter. Atau kalau dihitung dalam waktu, itu sekitar 15 jam non-stop. Saya bayangkan sekarang, orang berenang, seorang perempuan, berenang 15 jam non-stop untuk mencapai suatu tempat ke tempat yang lain. Dan untuk melakukan aksinya ini, dia dikawal oleh sebuah perahu yang berisi keluarganya dan timnya. Untuk memberi dia kekuatan, minuman, dan juga untuk menjaga dia. Mungkin suatu waktu di jalan ada sesuatu, kram, atau juga ada binatang, hiu, dan lainnya. Dan dia dijaga, dikawal. Singkat cerita, sudah 14 jam dia berenang, tiba-tiba turunlah kabut. Kabut yang begitu tebal sehingga dia tidak bisa melihat ke depan. Sudah tidak terlihat lagi. Tapi orang ini gigih. Dia terus berenang. Tapi setelah sekian lama berenang, dia merasa kok tidak sampai-sampai. Kok nggak nyentuh-nyentuh daratan. Mulai goyang. Mulai khawatir. Mulai ingin menyerah. Sudah sekian lama. Akhirnya setelah dia bergerak kembali, dia putuskan. Sampai di sini, saya akan naik ke kapal. Singkat cerita, kabut pun hilang. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat, ternyata pulau itu, tujuan itu Catalina Island itu, sudah terlihat hanya tinggal 1 kilo, 2 kilo lagi. Dengan kata lain, hanya dalam beberapa menit, dia akan mencapai tujuannya. Dia sangat menyesal. Cerita ini menggambarkan bagaimana seorang yang melakukan perjalanan bisa gagal dalam perjalanan itu. Kenapa? Karena sudah tidak percaya lagi, sudah lumpuh, sudah menyerah. Karena dia mengharapkan penglihatannya saja. Dia hanya ketika itu tidak kelihatan, ketika pulau itu tidak kelihatan lagi, dia menyerah. Kalah di etapa terakhir. Tapi yang saya kagum akan cerita ini adalah tahun depannya lagi. Dia lakukan lagi. Apa yang terjadi di tahun berikutnya? Dia mengalami hal yang sama lagi. Persis. Ketika dia mendekati pulau itu, turun kabut pekat lagi. Tapi kali ini dia berjalan terus, dia berenang terus. Dan dia berhasil mencapai pulau itu dan tercatat bahwa dia adalah wanita pertama yang bisa menaklukkan jarak sedemikian jauh dengan cara berenang. Kalau orang Israel waktu itu, peta ini, perjalanan ini dibocorkan, saya kasih lihat, kamu tinggal selangkah 2 langkah lagi. Apakah mungkin mereka berubah pikiran? Apakah mungkin mereka memutuskan untuk berjalan terus, percaya pada Tuhan? Ya mungkin saja. Itu seperti perjalanan hidup kita. Kalau Tuhan beritahu, tinggal selangkah lagi, 2 langkah lagi. Mungkin kita bisa menguatkan kembali. Tapi kita belum tahu. Apa selangkah 2 langkah lagi? Atau 3 langkah lagi nih? Atau 4 langkah malah? Kita belum tahu. Dalam hidup ini kita masih belum tahu dan Tuhan belum membocorkan. Tapi Tuhan sudah beri tanda-tandanya. Tanda-tandanya sudah ada. Ciri-cirinya sudah ada. Dan ini juga membuat saya berpikir, kalau Abraham di usia 99 tahun berhenti mempercayai Tuhan, di usia 99 tahun meragukan Tuhan, di mana Sarah waktu itu 89 tahun meragukan Tuhan ketika Tuhan janjikan, ulang lagi janji itu, maka mungkin Abraham pun bisa gagal, Sarah pun bisa gagal. Tapi Abraham tetap bertahan, tetap berjalan bersama Tuhan. Jadi pertama, keep on moving. Kita harus terus berjalan. Walaupun kita tidak melihat, kita belum mengerti. Yang kedua, keep on believing. Tetap percaya
Percaya kepada apa? Percaya kepada janji Tuhan. Bangsa Israel, kalau saya perhatikan ini terutama generasi yang pertama. Generasi yang pernah menikmati makanan di Mesir. Mereka mulai mempermasalahkan soal makanan ini. Dan mereka merasa sudah capek, sudah merasa tua, sudah merasa sia-sia berjalan bersama Tuhan. Tapi Tuhan ketika itu, ketika memberikan ular tedung atau ular berbisa, di mana banyak yang mati, Tuhan berikan solusi. Tuhan berikan solusi, siapa yang memandang kepada ular tembaga atau Nehustan, dia akan hidup. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Walau kita belum bisa melihat peta terakhir, tapi kita bisa percaya, karena itu adalah menyangkut iman. Iman itu sesuatu yang belum kita lihat, belum kelihatan. Tapi saya percaya, Tuhan pasti menggenapi, Tuhan pasti selesaikan. Di Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, kita harus meninggalkan dosa dan beban kita, supaya kita bisa berlari ke tujuan kita. Jadi kadang-kadang yang membuat orang tidak bisa melanjutkan, bisa patah semangat, karena ada dosa, ada beban yang masih dibawa. Beban dosa yang ketika orang Israel itu masih mengharapkan Mesir, masih pengen hidup di Mesir. Kalau ada pilihan, apakah kita lebih suka hidup menikmati apa yang kita inginkan, tapi jadi budak di Mesir, atau hidup merdeka dengan pimpinan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan apa yang Tuhan sediakan, menikmati saja, percaya bahwa Tuhan akan membimbing kita ke tujuan yang Tuhan tentukan. Mana yang kita pilih? Apakah kita lebih suka balik, jadi budak, diperhamba, tapi kita dapat makanan yang kita inginkan, perut kita kenyang, daging kita puas, tapi jadi budak. Atau kita menjadi orang merdeka di dalam Kristus. Itu adalah pilihan. Jadi Tuhan memberi kita pilihan. Mau yang mana? Mau bersungut-sungut? Mau meragukan? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu mempunyai waktu. Waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, kapan Tuhan? Kapan? Pada waktunya. Ada waktunya. Pada waktunya itu kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Kemarin Bapak hamba Tuhan, Bapak rekan sudah mengatakan dan menyampaikan, kita harus tenang, kuasai diri. Jadilah tenang, kuasai diri. Dan kita harus kembali ke kasih yang mula-mula, bukan kembali ke Mesir. Bukan kembali ke Mesir. Jadi kita harus keep on believing, seperti yang Abraham lakukan, seperti yang Sarah lakukan. Percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Tetap percaya. Yang ketiga, keep on track atau tetap pada jalur Tuhan. Jadi yang pertama, keep on moving. Yang kedua, keep on believing. Yang ketiga, keep on track atau tetap pada jalur Tuhan. Kalau kita perhatikan tadi, ada perjalanan, ada jalurnya Tuhan. Ada jalurnya Tuhan. Kita kadang-kadang tidak mengerti. Banyak dalam hal hidup itu kita tidak mengerti. Mengapa Tuhan tidak membawa lewat sini? Mengapa Tuhan membawa kita menyeberang Laut Merah? Mengapa Tuhan tidak langsung bawa kita ke sini? Mengapa kita dibawa dahulu ke dalam penyembahan, dalam pengenalan Tuhan, dalam hukum-hukum Tuhan, baru dibawa ke Kanaan? Mengapa harus begitu? Mengapa kita harus berputar-putar dalam kehidupan ini? Kadang-kadang kita, kok harus begini Tuhan? Kenapa tidak langsung saja? Kalau kita renungkan atau usia makin tua, kita akan berpikir, seharusnya dulu saya lebih cepat. Seharusnya dulu saya sudah dapatkan. Kenapa harus sekarang? Karena Tuhan punya jalur. Tuhan punya petanya untuk kita masing-masing. Setiap orang berbeda-beda. Tapi Tuhan punya caranya untuk kita. Apakah kita lebih suka berjalan bersama Tuhan atau saya istilahkan adventure with God? Berpetualang bersama Tuhan. Karena di sini masalah belum selesai.
Kita masih harus menghadapi masalah-masalah berikutnya. Tapi berpetualang bersama Tuhan. Berpetualang bersama Tuhan menghadapi Sihon, menghadapi Balak. Sihon itu adalah satu tantangan di mana mereka, bangsa Israel, akan menghadapi raksasa. Karena Sihon dicatat itu adalah seorang raksasa. Kota-kotanya berkubu, kota-kotanya kuat, luar biasa. Tapi apakah kita mau berjalan bersama Tuhan? Berpetualang bersama Tuhan menghadapi mereka. Balak, raja yang pandai. Dia bukan pakai cara kekerasan. Dia pakai cara untuk mengambil berkat Tuhan bagi Israel. Memakai Bileam. Diberi wanita-wanita cantik. Mereka jatuh di situ. Masih ada tantangan. Tapi apakah kita mau berpetualang bersama Tuhan menuju apa yang Tuhan arahkan? Dan kita lihat penggenapan terjadi di Yosua pasal 5 ayat 12. Kita akan baca Yosua 5 ayat 12. Apakah Tuhan lalai akan janjinya? Apakah Tuhan berbohong akan janjinya? Kalau kita lihat tadi tinggal 1 langkah, 2 langkah. Dan situ dikatakan, lalu berhentilah mana itu. Bukan ini yang mereka inginkan. Kami sudah tidak mau mana lagi. Berhenti mananya. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Dan itu terjadi setelah Paskah. Persis ketika Yosua sudah menyeberang sungai Yordan. Selesai mananya. Ada waktunya Tuhan. Bukankah mereka ingin selesai mananya? Tuhan berikan. Tapi sayang, di etapa terakhir mereka gagal. Di saat-saat terakhir mereka menyerah. Di saat-saat terakhir mereka menyalahkan Tuhan. Jadi di sini kita harus berani memutuskan, mengambil keputusan yang tepat. Paulus katakan, buang pikiran yang lama. Buang roh yang lama. Roma 12 ayat 2. Perbaharui budimu, pikiranmu. Jadi sesuatu yang baru. Apa sesuatu yang baru itu? Sesuai dengan Tuhan. Sesuai dengan tracknya Tuhan. Jangan yang lama lagi. Jangan yang Mesir lagi. Jangan yang aku lagi. Bukan yang aku ingini lagi. Tapi aku ingin berjalan bersama Tuhan. Apa yang Tuhan ingini untukku. Berubah. Berubah. Bukan keinginan daging lagi. Kalau di Galatia, waktu itu jemaat sempat goyang. Maka Paulus katakan, jangan kembali kepada yang daging. Kalau kamu sudah pada dalam roh, jangan kembali pada yang daging. Jangan hidup oleh keinginan lagi, oleh keinginan daging lagi. Jangan di situ, jangan diam di situ. Berubah. Kenapa kita harus berubah? Karena ada janji Tuhan yang katakan, kita lihat di 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Dalam kehidupan kita ada satu yang lebih mulia yang Tuhan janjikan. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Paulus katakan, aku telah mengakhiri tandingan yang baik. Aku sudah mencapai garis akhir. Finish, selesai. Aku telah memelihara iman. Ayat ke-8, sekarang telah sedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, bukan hanya kepada Paulus. Melainkan juga kepada semua orang. Pada kita, anak-anak Tuhan. Yang merindukan kedatangannya. Yang berharap padanya. Di Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan, Wahyu pasal 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Tetap setia. Sampai kapan? Sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Ini yang Tuhan arahkan. Ada mahkota kehidupan. Ada mahkota kebenaran. Bagi semua orang yang mau terus berjalan dalam tracknya Tuhan. Dan kita akan lihat Tuhan tidak pernah lalai akan janji Tuhan. Jadi pagi hari ini, sekali lagi, yang masalah bukan Tuhan. Yang tidak mendapati janji bukan Tuhan. Tetapi apakah kita mau mengambil keputusan untuk keep on moving,
walaupun belum terlihat. Apa kita mau keep on believing? Dan apa kita mau keep on track? Apa kita mau terus berjalan bersama Tuhan? Tracknya Tuhan, bukan aku lagi, tapi tracknya Tuhan. Kayaknya Tuhan Yesus beri kekuatan pada kita. Tuhan Yesus berkati.